Siapa yang berani menantang jika kitab tak muncul? Dewa bela diri tertinggi kuasai persilatan, atas perintah ketua persilatan. Serahkan kitab ilmu bela diri. Kitab ini pusaka turun-temurun keluarga Yue. Kalian mengaku 4 sekte besar, tapi bersekongkol dengan musuh, datang merampok paksa, tidak layak jadi anak bangsa Daxia. Sangat tidak tahu malu. Bawa ke sini. Baik. Ayah, Adikku, keponakanku. Jika tidak serahkan kitab, akan kubunuh seluruh keluargamu. Berani kau? Bunuh mereka. Serahkan atau tidak? Anakku, keluarga Yue tidak takut mati. Meskipun dipotong-potong, kami tidak akan menunduk pada penjahat. Ayah. Fan. Lepaskan aku, Fan. ayah, ibu. Jika kau masih tidak menyerahkannya, akan kukuliti dia hidup-hidup. Jika kau berani menyentuh anakku, sehelai rambut pun, kau tidak akan pernah mendapatkan kitab. Kalau begitu, serahkan barangnya. Biar kami lihat apakah dia terluka. Ayah! Ibu, Fan. Kau tidak apa-apa, Fan. Biar ibu lihat, tidak terluka, kan? Ayah, ibu. Fan tidak apa-apa. Fan tidak takut. Yunfan, ingat, sebagai pendekar Daxia, kesetiaan dan kebajikan harus jadi pegangan hidup. Lebih baik mati berdiri tegak, daripada berlutut minta ampun pada penjahat, mengerti? Ayah, Fan mengerti. Cerewet sekali. Katakan di mana kitabnya. Jika mungkin, ibu sungguh ingin melihatmu tumbuh dewasa, menikah dan punya anak. Perempuan sialan, sungguh kejam. Bahkan anak kandungmu sendiri, kau tega menyakitinya. Keluarga kami mati melindungi harta berharga Daxia. Meski mati, tetap mulia. Keluarga Yue, lebih baik mati daripada menyerah. Hati setia, tak takut mati. Di kehidupan selanjutnya, akan kubunuh kepala penjahat. hentikan dia. Ibu! Sialan. Gali tanah sedalam 3 kaki, tetap harus temukan kitabnya. Baik, Kejar dia. Paman, Fan sakit sekali. Fan, sabar ya. Paman akan segera membawamu ke klinik. ayo. Fan, kitab bela diri terbagi menjadi 2 bagian. Yang Hei Teng dapat adalah bagian bawah. Sekarang dia sudah di level setengah dewa bela diri. Jadi, kamu harus ingat, sebelum kamu menguasai setengah bagian kitab bela diri ini, jangan sekali-kali menunjukkan keunggulanmu, jangan sampai identitasmu terbongkar. Jika tidak, orang tuamu akan mati sia-sia. Kakek di sini. Serahkan bocah kecil itu. Hei Teng, hari ini aku akan membunuhmu. Bawa kembali baik. Ayah, lihat betapa kasihannya dia. Ayah sering berkata bahwa hati seorang pendekar bermoral dan baik hati. Kita terima dia, ya.
Baik. Anak pengemis kecil. Mulai hari ini sekolah 8 kutub adalah rumahmu. Ayo, kita pulang. Sial. Jika tidak membuka 2 meridian pasti tidak bisa menguasai kitab bela diri. Tapi cara membuka 2 meridian. Di buku hanya tertulis hidup dari kematian. Apa sebenarnya artinya? Ayah, ibu, paman, kapan aku bisa membalaskan dendam kalian? Ergo. Sembunyikan apa? Serahkan saja. Ini. Wujing, Ergo sekarang udah hebat, ya? Di pasar luar sini, yang dijual semuanya buku Wujing macam ini, cuma orang tolol sepertimu yang bakal percaya. Wujing, kenapa kau latihan selama ini? Masih lemah kayak anjing? Apa yang kau lihat? Kalau lihat lagi, biji matamu akan kucongkel, percaya, pengemis bau. Kemarin, apakah kau pergi jalan-jalan lagi dengan adik kecil pergi jalan-jalan? Mulai sekarang jauhi dia. Dengar? Adik kecil cepat atau lambat jadi milikku. Betul, pengemis pungutan, nggak punya kemampuan, nggak punya uang, mau kayak katak yang ingin makan angsa. Udah selesai bicara? Berani balas? Baik, tuan kecil hari ini temani kau main. Tidak bisa. Sebelum kuasai Wujing, aku belum bisa tunjukkan kehebatanku. Barang sampah. Aku nggak ngerti, dulu guru kenapa memungutmu? Latihan bela diri 20 tahun, nggak bisa apa-apa, apa kau babi? Babi pun lebih pintar darinya. Otak sampah ini cuma pantas ngemis. Menurutku dulu orang tuamu nganggap kau terlalu sampah, makanya mereka buang kau, kan? Aku peringatkan kau, jangan bicara soal orang tuaku. Memang aku bilang, kenapa? Orang tuamu juga sampah? Sampah nomor 1 sedunia, lahirlah kotoran anjing bau sepertimu. Kau cari mati. Kamu cari mati. Berhenti. Adik kecil, kau tidak apa-apa? Ayah, mereka mengganggu lagi. Zhang Yan, keluar ke pintu bawa beban 50 kg jongkok kuda 1 hari. Guru, dengarkan penjelasanku. Kamu mau dicambuk lagi? Pergi. Sampah, tunggu saja. Kamu tidak punya bakat bela diri. Mulai sekarang jangan suka bersaing dengan orang. Lebih sabar dalam segala hal. Ayah, adik kecil sekarang belum bisa, bukan berarti nanti juga tidak bisa. Ayo, aku bantu kamu oles obat. Lepaskan baju aku bantu oleskan obat. Aku tidak keberatan. Kamu laki-laki dewasa malu apa?
Kakak senior, sudah larut aku pergi berlatih. Adik, aku benar-benar suka padamu. Adik, maukah kau menikahiku? Kakak senior. Maaf, sebenarnya aku bukan pengemis. 20 tahun lalu, Di mana sampah dari Bajigate? Semua keluar sekarang. Kak, siapa dia? Salah satu dari 4 kepala pintu, putra tunggal kepala pintu Tian Daomen, Murong Hao. Sebagai putra dari aliran terhormat, dia bertindak sewenang-wenang dan menindas rakyat. Sepertinya kedatangannya tidak baik. Tuan Muda Murong, boleh tanya, apa yang membawa Tuan ke sini? Kabar baik, kabar yang sangat baik, Ketua Pintu Yang. Pemimpin persekutuan Wulin telah memerintahkan, 3 hari lagi, di arena pertempuran Gerbang Hantu Ungu, akan diadakan konferensi pembunuh naga. Mengadili Yu Yi dari pintu Yue Yang, Li Tianshan, naga sungai kacau, untuk membelah perutnya. Apa? Paman masih hidup. Ada apa? Tidak apa-apa. Tuan Muda Murong, sejauh yang saya tahu, konferensi pembunuh naga hanya mengundang 4 pintu besar untuk hadir. Benar. Tapi sekarang, kalian ini pintu kelas 2 pun juga berhak hadir. Ini adalah dari pemimpin persekutuan Hei Teng sendiri untuk pintu baji kalian undangan konferensi pembunuh naga yang ditulisnya. Awalnya, kalian ini pintu yang tidak terkenal memang tidak layak untuk hadir dalam acara yang begitu mulia. Akulah yang memintanya untuk kalian kepada pemimpin persekutuan. Kesempatan untuk berteman dengan pintu puncak, bergabung dengan gerbang hantu ungu, kesempatan untuk naik pangkat dengan cepat. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, lagi pula kita akan segera menjadi satu keluarga, Tuan Yang. Undangan yang sangat berharga ini adalah yang kubawa kali ini sebagai mas kawin untuk menikahi putrimu. Apa? Aku tidak setuju. Kami tidak setuju. Tuan Muda Murong, masalah pernikahan perlu dipertimbangkan dengan matang. Undangan ini adalah untuk pintu baji kami yang kecil tidak pantas kami terima. Bagaimana kalau Tuan pulang dulu, saya, Yang, akan berkunjung lain hari untuk mengucapkan terima kasih. Kau mengusirku? Aku, putra terhormat dari pintu Tian Daomen? Apalagi menikahi putrimu, bahkan berdiri di sini. Adalah keberuntungan besar bagi orang tua sepertimu, berkah dari leluhur berkah dari 10 generasi, dan kau, wanita hina dari pintu kelas bawah, bisa menikahiku? Tidakkah kau merasa harus berlutut dan bersyukur padaku? Tuan Muda Murong, kata-kata itu keterlaluan. Ada masalah? Ada yang keberatan? Sekelompok sampah dengan ilmu silat setengah hati mau berontak? Kalau kamu tahu diri, sekarang juga berlutut, terima undangan ini. Bersyukurlah aku menikahi putrimu. Dan kalian semua sampah. Semua berlutut. Kurang ajar, aku akan merendahkanmu dulu. Adik seperguruan. Cuma segini kemampuan bajisek kalian? Belum beberapa gerakan, kok sudah tidak mampu? Jangan sombong. Gini aja, lebih lemah dari anjingku, kalian para sampah, bahkan tidak layak membersihkan sol sepatuku dengan wajahmu. Siapa lagi? Siapa? Harus selamatkan paman dulu, jangan gegabah, minggir. Kita serbu bersama, lawan mereka. Semua kembali. Baji sekt apaan ini? Mending ganti nama jadi sekt jebakan sekelompok belatung di jamban cantik. Ikut aku. Kau sampah, pergi. Kamu masih melotot padaku? Mata anjingmu itu akan kucongkel. Kamu harus ingat, sebelum kamu menguasai setengah kitab silat ini,
Jangan tunjukkan keahlianmu, jangan ungkap identitasmu. Kalau tidak, orang tuamu mati sia-sia. Pergi kau. Kamu tidak apa-apa, adik muda? Ergo, kalau tidak ada kemampuan, jangan mempermalukan. Murong Hao, karena putriku tidak mau menikah, mengapa kau paksa? Silakan kau pergi, kami perguruan baji tidak ingin bermusuhan dengan perguruan pedang langit kalian. Orang tua, sekarang aku beri kau dua pilihan. Sekarang wanita murahan ini segera ikut aku. Dua, aku akan menginjak-injak papan nama usang ini sekarang. Jangan! Zhang Yan, kau cepat serang. Orang besar itu. Sudah menghabiskan banyak tenaga dalamnya. Sekarang serang pasti menang, kakak senior. Di antara kita, kaulah yang paling hebat. Cepat hukum dia untuk kami. Pastikan selamatkan papan nama pintu. Benar kakak senior kami. 5 jurus sudah bisa kalahkan kalian. Kakak senior cepat serang. Kakak senior, ya? Yang paling kuat, ya? Chen Tuo, pukul sampai mati. Siap. Kakak, ampun. Ampun, kakak. Zhang Yan, kau bangun. Tuan Muda Murong. Kau hebat dan bijaksana tiada tandingan. Jika kau tidak keberatan, aku bisa jadi adikmu. Oh, tidak, jadi anjingmu. Anak manis, bangunlah. Terima kasih, Kak. Mulai sekarang ikut aku. Baik teknik maupun uang atau perempuan, pasti ada untukmu. Wah, baiklah, terima kasih, Kak. Bagaimana dengan kalian? Zhang Yan pengecut mengkhianati guru, kau sangat tidak tahu malu. Bilang saja sesukamu. Yang bijak ikut arus mati mulia lebih baik daripada hidup hina. Zhang Yan, kau keparat. Bangsa tua, aku sudah muak. Apa bagusnya pengemis bau itu? Bertahun-tahun kau tak pedulikan aku, murid utamamu. Dia sampah, kau perlakukan dia seperti anak sendiri. Aku sakiti dia sedikit, kau hukum aku perguruan baji, sialan Ci. Binatang. Ayah guru. Jangan mendekat. Lanjutkan. Baik, lihat saja. Guru. Bangsa tua, ini yang disebut ajari murid guru kelaparan. Sekarang kau tahu hebatnya aku? Ayah guru. Pengkhianat tak tahu malu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, bajingan. Binatang bagus. Malam ini, saat kita malam pertama, kita lihat apakah aku binatang atau bukan. Kau. Singkirkan kepalamu yang seperti babi. Mau apa? Bagus pukulannya. Bunuh dia. Dasar anjing mati. Kamu mau jadi pahlawan yang selamatkan gadis cantik, ya? Jangan. Jangan sakiti dia. Hubungan kalian berdua sangat istimewa, ya? Berani menyentuh wanita milikku, Murong Hao? Cari mati. Sampah, sampah, sampah. Berhenti, jangan pukul dia. Jangan. Aku mohon padamu. Jangan sakiti dia. Aku akan lakukan apa saja. Kau wanitaku? Kau khawatir padanya? Kau membuatku kesal. Kau bilang, kau rela melakukan apa saja, ya?
Baiklah. Lepaskan titik akupunturnya. Sekarang, buka bajumu. Biarkan aku melihat dengan baik. Kalau bagus, mungkin aku akan bermurah hati. Lepaskan dia. Aku akan merobekmu. Jangan marah, jangan marah. Bukan tidak membiarkanmu melihat. Kita lihat bersama-sama. Angkat dia. Ya. Buka. Jangan. Tidak mau buka, ya? Aku akan kirim dia sekarang. Jangan. Aku buka. Nah, itu baru benar. Kakak senior. Mulai. Jangan, jangan. Lanjutkan buka. Biarkan semua orang dan kekasihmu melihat. Kecantikan nomor 1 di dunia persilatan. Seberapa putih? Seberapa cantik? Jangan. Jangan. Buka dong, cepat buka. Tidak mau buka, ya? Kalau begitu, aku yang bantu. Kakak senior, jangan. Hajar dia untukku. Hajar dia. Gelandangan bau kali ini kau mati. Baik. Pum. Pum. Astaga, Ergo begitu kuat ya? Pukulan ini memukulmu sebagai warga Daxia yang tunduk pada sekte musuh, sangat tak tahu malu. Pukulan ini memukulmu karena kau semena-mena menghina kakak perempuanku. Tunggu. Aku salah Tuan, lepaskan aku benar-benar salah, Tuan, aku salah. Enya. Kalian tunggu di sini. Kakak, Zhang Yan, kau cepat pergi ke gerbang hantu ungu. Kumpulan sampah ini berita penolakan mengikuti konferensi pembunuh naga sampaikan kepada ketua aliansi. Aku ingin mereka mati. Semua mati. Baik. Tak kira Zhang Yan adalah orang rendahan seperti itu. Sayang dulu kita sangat menghormatinya. Ergo, kali ini benar-benar berkat dirimu. Tak kira kau menyembunyikan kemampuan sedalam ini. Guru. Ayah, kau tidak apa-apa? Guru. Hari ini berkat Ergo mengusir mereka. Aku usul, jadikan Ergo sebagai senior kami. Aku setuju. Setuju. Diam semuanya. Menyinggung sekte pedang surga. Nyawa kita habis, pergilah. Di sini tidak bisa menampungmu. Tidak, adik junior tidak boleh pergi. Aku ingin menikah dengannya. Omong kosong,
Dia menyinggung Sekte Pedang Surga sama saja menyinggung ketua persilatan. Kecuali mati aku hanya mau menikah dengannya. Kakak senior, aku tidak bisa menikahimu. Maaf. Kakak senior. Kau belum pergi? Apa kau benar-benar ingin harta warisan leluhurku hancur di tanganku? Percuma aku besarkan kau selama 20 tahun. Kau tega tidak tahu balas budi. Jangan, Guru. Guru. Aku tidak tahu balas budi. Apa kau ingin aku diam melihat kalian dihina? Melihat senior perempuan dianiaya oleh binatang itu? Kau tidak mengerti. Di dunia ini, hanya dengan sabar kita bisa bertahan. Tapi, ada batasnya kesabaran. Pergi sana. Baik. Saat mereka bongkar tempat ini, kau sabar terus aja. Ergo. Lahir dari kematian, baru bisa membuka dua meridian utama. Apa sebenarnya artinya ini? Sial, andai aku sudah kuasai kitab silat, hari ini tidak akan begini. Keadaannya sudah begini, terpaksa memaksa membukanya. Selamatkan paman dulu, lalu bunuh musuh untuk balas dendam orang tua. Aduh, hampir salah arah. Kakak, ada masalah. Orang dari Sekte Pedang Langit telah menangkap guru dan kakak perempuan. Apa? Adik, cepat selamatkan ayahku. Murong Hao. Hari ini jika kau tidak ingin mati di sini, segera lepaskan guruku dan kakak perempuanku. Sombong sekali. Tadi aku lengah. Sekarang, orang-orang yang berdiri di depanmu ini semuanya hampir ahli setingkat pemimpin sekte kelas 2. Sepertinya hari ini bagaimana kau akan menyelamatkan wanitamu? Adik, cepat pergi. Cepat pergi. Kau pikir bisa pergi? Kau mencari mati. Bunuh mereka. Sekarang kau bisa mati. Kamu mati saja. Ampun, kumohon. Ampun. Ayah, tolong. Tidak berguna. Minggir. Baik. Jika tidak menyerahkan kitab bela diri, aku akan membunuh semua keluargamu. Tidak. Kamu, anjing tua. Anak kurang ajar, kamu kenal aku, kamu siapa lagi? Orang yang akan membunuhmu, anjing. Menerobos masuk ke Tian Daomen kami, melukai anakku tersayang, hari ini aku akan mengirimu ke surga. Yun Fan. Sial, jika tidak membuka meridian Ren dan Du, tidak bisa mengeluarkan kekuatan kitab bela diri sama sekali. Yun Fan, cepat bawa anak perempuanku pergi. Aku akan menghadapi anjing tua itu. Mau pergi? Tidak akan bisa pergi, tua bangka, aku akan mengantarmu mati duluan. Jangan. Ini bukan ilmu bela diri baji. Siapa kamu sebenarnya? Gerakanmu,
Kenapa mirip sekali dengan ketua Heiteng? Aku ingat, sekarang itu Wu Jingkao, dari Yue Yangmen, bocah celaka yang belum mati itu. Apa, pantas saja tatapanmu padaku, begitu penuh kebencian. Sungguh, ada jalan ke surga kau tak mau. Tak ada pintu neraka, kau menerobos masuk, asal kuberikan kau pada ketua Heiteng, maka di dunia persilatan saat ini, aku akan menjadi orang nomor 2, di atas segalanya. Bajingan tak tahu malu. Hari ini, di sini akan menjadi kuburanmu. Kau pikir kau sanggup? Akan kutunjukkan ilmu andalanku. Tian Dao Bashi Yizan. Yunfan. Fang Qin. Kemari. Aku akan menutup akupunturmu dengan kekuatan kaki, kau tak akan bisa kemanapun, karena kau akan kupersembahkan pada ketua. Aku tak akan membunuhmu dulu tapi... Pantas saja HOR begitu menyukaimu cantik sekali. Dasar mesum, apa yang kau lakukan? Apa? Aku ingin bocah celaka ini, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, kau kupermainkan hingga mati. Adik, tolong aku. Bajingan kecil, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Setelah aku puas dengan perempuanmu, aku akan membunuhnya bersama dengan orang-orang baji, lalu kubuang mayatnya di hutan. Oh ya, ada satu hal lagi yang lupa kuberitahu padamu. Dulu, semua anggota keluarga Yuemu, termasuk mayat ayah dan ibumu, sudah kubuang di lembah itu. Tulang-tulang mereka, sekarang, pasti masih di jurang, jadi makanan anjing liar. Hari ini, meskipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Dia kesurupan. Jangan mendekat, jangan. Bukankah kau ingin membunuh putraku? Katakan saja, jangan bunuh aku. Bunuh. Bunuh. Aduh, dia kesurupan. Nak, lari. Bunuh. Yunfan, lepaskan. Lepaskan, cepat. Yunfan, cepat sadar. Ini Fang Qin. Cepat sadar. Jangan. Yunfan, Yunfan. 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 Yunfan, kau sudah bangun? Jangan bergerak dulu. Berbaringlah dengan tenang. Yunfan, kau ini. Aduh, asal usulmu. Aku sudah dengar dari Fang Qin, selama ini. Kau sudah menderita. Semua ini salah guru. Sudah lama tertahan. Tak kusangka hampir membahayakan semua orang. Di sini guru meminta maaf padamu. Guru, jangan berkata begitu. Omong-omong, berapa lama aku pingsan? Sudah 3 hari 3 malam. Apa? Aku harus pergi menyelamatkan paman. Dik, 4 aliran besar dalam konferensi pembunuhan naga, penuh dengan ahli. Semua antek gerbang hantu ungu. Kau tidak boleh pergi. Meskipun harus mati, aku akan membunuh ketua aliansi musuh. Membalaskan dendam keluarga Yue yang berlumuran darah. Kita pergi bersama Dik, bagaimana? Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan kalian pergi mencari mati.
Ayah, Jangan bicara lagi, diamlah di rumah. Kalau tidak, aku tidak akan mengakui kau sebagai putriku. Yunfan, tunggu dulu. Jika kau nekat pergi, tinggalkan seorang anak untukku. Aku sudah bilang hanya akan menikah denganmu. Kakak, apa yang kau katakan? Yunfan, perjalananmu ini sangat berbahaya. 9 dari 10 akan mati. Jika bisa kembali, kita akan menikah. Jika tidak bisa kembali, aku akan membesarkan anak ini, melatih buku ilmu bela diri, membalaskan dendammu dan keluarga Yue. Aku. Maafkan aku, kakak. Orang tua bangka. Hanya kamu, orang sia hina, berani melawan kami. Guru, saudari senior kalian datang kemari? Kamu adalah calon menantu laki-lakiku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli urusanmu? Guru, tapi di sini terlalu berbahaya kamu. Saudara junior, keluargamu adalah keluarga kami. Bagaimana mungkin kami tidak peduli? Li Yingxiong disiksa oleh para penjahat. 20 tahun tidak pernah menyerah. Hatinya seterang matahari dan bulan. Kepahlawanan dan keadilannya disaksikan langit dan bumi. Jika kita melihat kematian dan tidak membantu, apa muka kita menjadi anggota persilatan? Guru, tenanglah. Setelah aku membalaskan dendam besarku, aku pasti akan mengabdi padamu sampai akhir hayat Fangqin. Aku tidak akan mengecewakanmu seumur hidupku. Nanti jangan terburu-buru, kita bertindak sesuai situasi. Mengapa Tian Daomen tidak datang? Mungkin mereka terhambat di jalan. Ketua Kurotou itu, orangnya, yang menolak undanganmu. Setelah membunuh naga, baru bunuh mereka. Hari ini berkat Ketua Aliansi Kurofuji, semua pahlawan dunia berkumpul di sini, bersama menghakimi pengkhianat dunia persilatan ini, Li Tianshan. Orang rendahan tak tahu malu. Mengkhianati gurumu dan bergabung dengan penjahat pantas dibunuh. Yang paling kalian orang Cina kagumi adalah naga. Kalau begitu hari ini aku akan mulai dengan naga-naga dari Cina. Di mata orang negaraku, adalah serangga busuk. Bagus sekali. Ketua Kurofuji benar sekali. Kita semua adalah serangga. Silakan, Tuan Kurofuji. Aku bertanya sekali lagi, di mana sisa-sisa gerbang Yueyang, dan di mana setengah kitab bela diri itu? Tidak mau bicara baik. Sebentar lagi aku akan membuat semua orang di sini menyiksamu perlahan sampai mati. Penjahat, apa takutnya mati? Aku, Li Tianshan, si naga sungai hati, yang tulus dan berani. Mati demi Cina. Mati dengan gagah perkasa. Betapa gagah perkasa. Mulai pembantaian naga. Bantai naga, bantai naga. Setiap aliran di sini dengan cara apapun, asalkan bisa dari mulutnya, mendapatkan lokasi kitab bela diri. Gerbang hantu ungu dibebaskan dari upeti 10 tahun, menjadi sekutu di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang tuan-tuan. Keluarkan cara paling kejam kalian semuanya. Biarkan aku yang menanyakannya. Aku adalah ketua gerbang besi. Zhao Ganshan, cepat katakan di mana kitab bela diri. Keras kepala ya. Telapak tanganku yang mematahkan tulang bisa membuat seluruh meridianmu meledak. Tulang-tulangmu patah. Rasanya lebih menyakitkan dari kematian. Paman. Lihat sampai kapan kau bisa bertahan.
Sampah. Ganti yang lain. Yunfan, jika kau naik dan tertangkap sama saja kau memberikan kitab bela diri kepada anjing tua Heiteng. Aku adalah pemimpin Sekte Lansan, Ouyang Fei. Kusarankan kau bicara cepat, atau jika aku mulai bertindak, kau akan menyesal lahir di dunia ini. Pengkhianat yang melupakan leluhur, ilmu bela diri, terkuatmu. Bukankah itu berlutut pada musuh? Bagaimana? Kau juga ingin berlutut padaku? Dasar bajingan tua Huai. Tinju api Lihuo Liu yang milikku. Kekuatannya murni dan sangat keras. Panas membara dan kental. Yang terkena bagaikan berada di lautan api neraka. Mata dan perut terasa sakit seperti terbakar menjadi arang. Masa kau bisa bicara seenaknya? Pantasan tulang lunak di bawah kaki bajak laut Jepang. Ternyata energi dalam Lihuo membuatku hangat dan nyaman. Sekelompok sampah, ganti yang lain. Anjing tua, kau memang kejam. Paman. Yunfan, jangan terburu-buru atau kita semua akan mati di sini. Kekuatanmu terlalu lemah. Biarkan aku yang menanyainya. Tenang, pemimpin aliansi. Tidak sampai 15 menit. Aku akan dari mulut naga jahat ini menanyakan keberadaan kitab bela diri. Bagus. Jika kau bisa mencari tahu lokasi Wujing, aku akan memberimu hadiah besar. Terima kasih, Ketua. Jangan buang tenaga. Jika aku memberitahumu, anjing pengkhianat ini, satu kata pun, aku bukanlah manusia. Kau hanya bisa keras mulut sekarang. Ini adalah leluhur Pavilion Deng Tian. Racun langka yang dibuatnya disebut bunga neraka darah hantu. Begitu diminum, ia akan menyebar ke seluruh tubuh mengikuti aliran Qi. Orang yang keracunan. Di dadanya akan muncul tanda bunga neraka merah. Rasa sakit akan berlipat ganda ratusan kali. Apa maksudmu? Maksud Ketua adalah setelah meminum racun ini, meskipun aku hanya meniupnya pelan, itu akan terasa seperti 1000 pisau menyayat, bagai ribuan panah menembus jantung. Jika dipukul sekali, bagus, segera gunakan. kau mau bicara atau tidak? Kau bicara atau tidak? Enak, berikan aku 10 botol lagi. Buat aku nyaman. Sekelompok sampah, siapa lagi? Wah, bukankah ini kepala sekte Baji, Yang? Ayo, giliranmu. Bapak Yunfan, bagaimana ini? Cepatlah. Kenapa? Ingin melawan perintah ketua? Apa yang kau ragukan? Mau mati? Yang Zenan, kau sudah bosan hidup? Pengkhianat ini. Apa? Dik, kau berani bilang aku yang tunduk pada ketua Heiteng adalah pengkhianat? Kau pasti sekongkol Li Tianshan, pengkhianat. Bunuh mereka. Berhenti. Aku akan naik dan bertanya padanya. Ayah, guru. Aku punya cara. Cepat, Ketua Yang, jika kalian bukan sekongkol, kenapa ragu membunuhnya? Jika tidak bisa dapatkan lokasi kitab silat, kau bersekongkol dengannya, aku akan bunuh semua orang di sektemu. Guru, berhenti. Dik, lihat, ayah pakai jurus apa? Telapak tangan lembut Baji, paduan keras dan lembut. Telapak keras membunuh, telapak lembut menyelamatkan. Ayah sedang untuknya mengeluarkan darah beracun dari tubuhnya, menyambung tulang dan menyembuhkan lukanya. Kenapa orang ini menolongku? Cukup, sudah bertanya lama tapi tidak dapat jawaban. Semua tidak berguna. Pergi. Tunggu. Ketua, bajingan tua ini membohongimu. Dia tadi menggunakan jurus 8 kutub lembut. Tinju keras membunuh, tinju lembut menyelamatkan. Dia tadi jelas sedang menyembuhkan Li Tianshan.
sialan? Orang Siaguo, kamu berani menipuku? Pukulan ini akan menghancurkan kepalamu. Kamu cari mati. Yunfan, Paman, Yunfan, kamu panggil dia apa? Yue Yunfan. Yue Yunfan. Aku sudah mencarimu selama 20 tahun. Hari ini kamu datang sendiri. Yunfan, cepat lari. Lari. Tidak bisa lari lagi, serahkan kitab ilmu bela diri. Kalian sampah dunia persilatan. Barang milik gerbang hantu ungu berani curi? Jelas itu pencuri. Ingin merebut paksa kitab ilmu bela diri keluarga Yue. Menguasai dunia persilatan. Tapi kamu dengan patuh membantu musuh membalikkan hitam putih. Kamu dan kalian sungguh tidak tahu malu, lebih buruk dari binatang. Enya. Ketua Heiteng Raja Bela Diri orang terpilih mengarungi pasang surut dunia. Semua orang menghormatinya. Dia menyatukan dunia persilatan, Dacia. Itulah takdir, itulah takdir. Benar ilmu bela diri, ketua tak tertandingi. Kami sangat mengagumi, kami tunduk dengan tulus. Hidup ketua, hidup, hidup. Bagus, kalian memang mirip anjing. Nak, hari ini aku sedang baik hati, aku beri kalian satu kesempatan. Kalian semua, kemari. Nak, cukup bertahan 3 jurus dari mereka, dan melewati garis ini. Aku akan melepaskan Li Tianshan. Yunfan, cepat lari, kau akan mati. Jangan pakai kekuatan mematikan. Perlahan bunuh dia dengan cara menyiksa. Bocah, sialan. Kau masih ingat aku? Saat itu aku diperintah untuk membunuh keluargamu. Sungguh menyenangkan sekali. Pengkhianat, rasakan jurusku. Dasar bocah, kau tahan banting. Lihat, hari ini akan kupatahkan gigimu. Berhenti. 3 jurus sudah lewat. Aku tidak ingkar janji. Berikutnya. Yunfan, jangan melangkah lebih jauh. Kumohon, jangan bertarung. Berhenti. Nak, kau pasti ingin mencicipi tinju Liu Huoliu yang milikku. Anjing pengkhianat, jangan banyak bicara. Mencari mati. Yunfan, Nak, Kulihat kau cukup hebat. Hanya ilmu tingkat segini, lebih rendah dari babi dan anjing. patahkan tangannya. tidak. Yunfan, Sudah. Berikutnya. Yunfan. Jangan. Sampah, aku tidak selembut mereka. Anjing, ayo. Patahkan kakinya. Tidak. Lanjutkan. Wah, sampah besar. Tak terduga, yang terakhir adalah aku. Katakan, bagaimana kau ingin mati? Yang harus mati adalah kau. Pengemis busuk. Sampah, rongsokan. Kotoran, cih. Zhang Yan, kumohon. Jangan pukul dia lagi, kumohon padamu. Aduh, aduh, aduh. Adik perempuan kecil, kau memohon padaku, tidak tulus. Bahkan tidak berlutut. Fang Qin. Jangan. Tidak mau berlutut, terserah,
Aku lanjutkan. Tidak. Aku berlutut. Kalian pasangan anjing. Sekarang giliran kalian. Sujud. Kenapa diam? Aku sujud. Aku sujud. Aku bunuh kau. Jangan. Mantap. Bangunlah. Kenapa jadi seperti anjing mati? Tuan pemimpin aliansi. Wanita ini nanti setelah Anda dan semua orang di sekte Anda selesai bersenang-senang bisakah diberikan kepada saya juga? Boleh. Terima kasih, pemimpin aliansi. Adik perempuan, nanti pengalamanmu juga akan bertambah, harus melayaniku dengan baik. Lepaskan aku, kamu binatang. Aku menang. Lepaskan orangnya. Baik. Serahkan kitab ilmu bela diri. Mimpilah. Paman. Serah atau tidak? Yunfan, jangan diserahkan. Paman. Oh, masih bisa bergerak ya? Cepat serahkan. Jika tidak, buat dia tidak bisa hidup, dan tidak bisa mati. Penjahat, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Serahkan Wujing. Aku serahkan. Bagus. Ada pepatah Tiongkok kuno, yang bijak adalah yang tahu situasi. Keluarkan. Yunfan, jangan serahkan. Kau lupa bagaimana orang tuamu mati. Kau ingin menjadi. Pengkhianat abadi dinasti Xia. Paman, aku. Aku hanya akan mati sekali. Giok bisa hancur, tapi tidak bisa diubah warna putihnya. Bambu bisa dibakar, tapi tidak bisa dihancurkan ruasnya. Meski tubuh mati, nama tetap tercatat dalam sejarah. Prajurit Xia tidak takut mati. Paman. Yunfan, ingatlah, sebagai prajurit Xia, kesetiaan dan kebenaran adalah dasar hidup. Lebih baik mati berdiri dengan gagah daripada hidup dengan penuh kepatuhan. Jangan berlutut pada penjahat, mengerti? Sial, aku akan bertaruh nyawa denganmu. Sampah Xia, matilah. Yunfan. Inilah akibat melawan gerbang hantu ungu kami. Hidup. Hidup gerbang hantu ungu. Hidup, hidup. Hidup, hidup, hidup. Meridian Ren dan Du, hidup dari kematian. Meridian terbangun, menjadi pendekar tertinggi. Naga anjing Xia, matilah. Yunfan. Woi, ada apa ini? Kamu berhasil membuka Meridian Ren dan Du? Ya. Terus, kamu sudah buka Meridian Ren Du?
Kamu tetap bukan lawanku. Ayo. Penjahat. Menyerang kekaisaran Xia, mengancam persilatan. Membunuh orang tak berdosa, membunuh orang setia dan baik. Bahkan mati 1000 kali pun tak cukup. Bagus. Sial. Bocah sialan. Masih belum berhenti? Berhenti. Saat mereka membunuh keluargaku Yue, apakah mereka berhenti? Berapa banyak istri kalian yang dihina oleh penjahat? Berapa banyak keluarga di persilatan yang hancur? Apakah mereka berhenti? Meskipun kamu berhasil membuka meridian Rendu, kamu baru saja menguasai buku ilmu bela diri, aku ini, dan sudah berlatih 20 tahun, setengah dewa bela diri. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Semua orang, bersama dengan ketua persekutuan ini, tangkap sisa-sisa sekte Yue Yang. Yunfan. Yunfan. Kalian berdua cacing dari negeri Xia. Saya, pemimpin persekutuan, sekali perintah akan menginjak kalian semua sampai mati, asalkan kalian merangkak di antara selangkanganku, maka aku akan memaafkanmu. Yang harus berlutut adalah kamu. Wanita yang mulutnya keras. Nanti saat kau merasa nyaman, kau pasti bisa mengeluarkan suara yang memuaskanku. Dunia persilatan Xia, ku jajah. Seenaknya wanita Xia ku perkosa sesuka hati, pendekar Xia semuanya jadi anjingku. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa, melihat sekelompok binatang berbulu manusia, di belakangmu dihina oleh penjahat, sampai begini masih rela mengabdi. Sekte ternama muntah. Saat dunia persilatan dalam bahaya, kalian malah membantu penjahat membunuh sesama. Dosa kalian berat, langit pun tidak mengizinkan. Kalian hidup malu terhadap tanah yang membesarkan kalian. Setelah mati malu terhadap leluhur sendiri, malu terhadap jutaan arwah yang dianiaya penjahat. Jika kalian masih punya sedikit hati, nurani kalian harus berdiri di belakangku bersama, aku membasmi penjahat. Bukan menjadi tulang lunak seumur hidup. Pengecut yang patah tulang punggung. Kalian kembali? Mereka sendiri yang pergi, bukan aku yang menyuruh mereka. Melakukan ini kalian ingin mati? Pemberani tidak takut mati untuk hidup dengan hina. Pemberani tidak mengorbankan kehormatan demi hidup. Semua ikut aku, bersama melawan para penjahat. Baik. Kalian? Yue Yunfan. Aku, pemimpin aliansi, hari ini bermurah hati mengampuni kamu. Kamu tinggal menunggu kematian saja. Aku. Yunfan, kita menang. Ayah. Apa aku sedang bermimpi? Kurofuji yang konon tak terkalahkan di dunia, ternyata pengecut. Yue Yunfan hebat. Hidup Yue Yunfan. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hadirin, selama kita bersatu, mereka pasti akan lari dengan ekor di antara kaki. Kembali ke negara mereka, semua ikut aku ke gerbang Bajimen, beristirahat dan bersiap perang. Paman. Benar, semuanya bersama. Ayo. Semua meridian dan tulangnya hancur. Di dunia persilatan, hanya ramuan Tian Xiang Shuminggao dari kepala lembah bunga 100 yang tua yang bisa menyelamatkannya. Tapi lembah bunga 100 hidup terpencil, murid-muridnya eksentrik, dan kepala lembah itu mudah berubah suasana hati. Siapa? Lembah bunga 100 tidak bisa dimasuki sembarangan. Tuan-tuan, saya murid gerbang Baji, Yue Yunfan. Karena saudara saya dibunuh penjahat, meridiannya hancur.
Saya datang memohon kepada kepala lembah untuk memberikan ramuan Tian Xiang Suminggao. Saya tidak akan pernah melupakan budi ini. Apakah saudaramu sudah mati? Masih ada nafas. Lembah bunga 100 mengobati yang mati, bukan yang hidup. Kalau belum mati, untuk apa kamu ke sini? Pulanglah, tunggu sampai mati, baru bicara. Tuan-tuan, paman saya demi melindungi kitab ilmu bela diri disiksa penjahat selama lebih 20 tahun, lebih baik mati daripada menyerah. Apakah pahlawan tidak layak diselamatkan? Apa itu kitab 5 atau 6? Kami tidak tahu. Tapi kalau kamu benar-benar ingin masuk, boleh juga. Jika ada jodoh, lembah bunga 100 akan menyelamatkannya. Begini, jika dalam 5 tarikan napas kamu bisa mengangkat batu ini di atas kepala, itu adalah takdir. Kami akan segera membawamu menemui kepala lembah. Baik. Tahu diri. Batu Gongzhen Tian adalah pusaka lembah bunga 100. Beratnya ribuan jin. Kamu, Bahkan para ahli yang berlatih puluhan tahun pendekar silat, dengan tenaga dalam yang kuat, hanya bisa menggeser batu ini sedikit. Lihat dirimu yang lemah. Aku rasa mengangkat 10 jin saja pasti susah. Aku sudah sering melihat badut sepertinya. Jangan sampai nanti kotoranmu keluar karena tenaga. Menurutku, sudahlah. Kamu berani sekali. Berani merusak pusaka lembah. Teman-teman, Ayo maju bersama. Aku terburu-buru. Jangan sombong, penjahat. Biarkan kau merasakan formasi obat keramat kita. Bunyikan bel, cepat bunyikan bel. Panggil semua orang. Dengarkan, para murid lembah 100 bunga. Aku sudah menguasai ajaran Raja Obat. Aku sudah tak terkalahkan di dunia. Kepala lembah telah keluar dari pertapaan. Cepat pergi ke aula utama. Akhirnya aku berhasil. Guru, hari ini guru keluar dari pertapaan. Kami semua senang untuk guru. Aku cuma mau minta makanan. Ngapain nangis? Aku lapar selama bertapa. Cepat siapkan sesuatu. Baik, guru. Tidak usah pergi. Kepala lembah. Kamu akan segera mati. Omong kosong. Kau berani juga ikut masuk? Guru, ini dia orangnya, yang menghancurkan pusaka lembah kita. Kau merusak hartaku, dan berani mengutukku, tangkap dia. Baik. Dasar mulut kotor. aku akan mencabut lidahmu. Lihat kau masih bisa bicara sembarangan. Ayo cepat pukul. Cepat pukul. Setelah selesai, aku mau makan. Guru. Lihat, aku tidak salah bicara, kan? Untuk mempelajari warisan rahasia Raja Obat, pertama harus membuka 2 meridian utama. Setelah berhasil, kau bisa kembali muda. Seumur hidup tidak perlu makan sebutir nasi, tapi kau terlalu terburu-buru. Belum membuka meridian Ren dan Du, sudah memaksakan diri berlatih. Sekarang kau alami gangguan Qi. Pertama, perutmu sakit tak tertahankan. Lalu tidak sampai seperempat jam, tubuhmu akan meledak dan kau tewas. Tuan yang bijaksana, Anda bisa menjelaskan penyebab sakit guru lembah. Pasti Anda punya cara menyembuhkannya. Kumohon, selamatkan guru kami. Tuan. Kumohon selamatkan guru kami. Selamatkan guru kami. Kalian tidak perlu seperti ini. Ayo bangun. Menyelamatkan guru lembah hanya perlu membuka 2 meridian utama. Kebetulan aku sudah membukanya. Itu tidak sulit. Guru lembah, aku mulai sekarang. Apa ini? Berhenti. Bajingan kecil. Kami sangat percaya padamu. Ayo kita serbu bersama. Bunuh dia. Berhenti, dengar dulu. Ini adalah mati untuk hidup. Ini cara membuka meridian Ren dan Du. Kalau kalian terus begini, kepala lembah sudah mati. Aku tidak peduli. Omong kosong. Kamu sendiri yang omong kosong. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Mustahil. Saudara muda,
Meridian Ren dan Duku sekarang. Apakah sudah terbuka? Belum. Lanjutkan. Aku sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Benar-benar lega? Guru, rahasia tabib agungku sudah sempurna. Bisa begitu? Tidak, Guru. Dia baru saja menghancurkan Batu gempa kita. Aduh, itu karena aku takut diganggu. Sengaja kuletakkan di sana. Tidak apa-apa. Kepala lembah pamanku demi melindungi kitab bela diri dibunuh oleh penjahat sangat membutuhkan Tian Xiang Shu Minggao untuk menyelamatkan nyawaku, harap Tuan Kepala Lembah berkenan. Aku juga mendengar dari dunia persilatan kabar tentang dirinya. Sungguh menyulitkannya. Saudara muda, simpan baik-baik Tian Xiang Shu Minggao ini. Jika ada kesulitan nanti, datanglah padaku. Terima kasih, Kepala Lembah. Semuanya, Li Yingxiong sekarang, lukanya sudah sembuh. Persilatan Daxia bisa menyelamatkan setengah kitab bela diri berkat Li Yingxiong yang lebih baik mati daripada menyerah. Jika bukan karena dia anjing tua, Hei Teng akan menguasai seluruh kitab bela diri, pasti akan berbuat jahat lebih kejam lagi. Kita beserta istri dan anak-anak, pasti tidak akan ada yang selamat. Bisa dikatakan Li Yingxiong adalah penyelamat kita semua. Hari ini saya usul. Ketua Persilatan Daxia kita hendaknya dipegang oleh Li Yingxiong. Baik. Saya setuju. Para hadirin, nyawa saya diselamatkan oleh keponakan saya. Kalau tidak, saya sudah mati di tangan penjahat. Dia pada saat kritis menghancurkan kitab bela diri. Benar-benar memutus kemungkinan Hei Teng naik tingkat menjadi dewa bela diri. Inilah pahlawan sejati. Barulah ketua sejati. Masuk akal, Yue Yunfan. Kami mendukungmu. Semuanya. Sekarang penjahat belum dibasmi dunia, tidak tenang. Saya hanya berharap kalian semua dapat rajin berlatih. Berusaha segera menghancurkan gerbang hantu ungu membunuh Hei Teng. Tunggu dunia damai baru mengangkat ketua tidak terlambat. Yunfan, anak baik. Kamu bisa memiliki pandangan seperti ini, sangat berharga. Begini saja, hari ini saya di depan seluruh dunia persilatan, menjodohkan putri saya denganmu. Keponakan, selamat ya. Selamat, adik seperguruan. Kamu dan kakak seperguruan cantik dan tampan. Pasangan yang sempurna. Kalian berdua sejak kecil selalu lengket. Jika tidak menikah, Tuhan pun tidak setuju. Menikah. Ayah. Bukankah kamu setiap hari berteriak-teriak ingin menikah dengannya? Kenapa sekarang tidak setuju lagi? Aku guru, Paman. Aku tidak bisa menikah. Kenapa anak perempuanku tidak pantas untukmu? Tidak. Aku suka kakak senior. Tapi sekarang penjahat belum ditumpas. Dendam orang tuaku belum terbalas. Mana bisa aku tenggelam dalam cinta? Keponakan. Ibumu sebelum pergi pernah berkata, berharap kau menjadi orang paling bahagia di dunia. Kau menikah, arwah orang tuamu di surga pasti akan senang. Kau dan istrimu bersama melawan penjahat. Apa salahnya? Aku. Laki-laki kok cengeng. Baik. Yunfan, kalau ini dijadikan gaun pengantin, menurutmu bakal cantik nggak? Kakak senior pakai apapun tetap cantik. Dasar mulut manis. Masih panggil kakak senior. Fangkin. Bos, kami ambil kain sutra ini. Berapa harganya? Bos. Semua barang di sini aku ambil semuanya. Tuan, jika Anda ambil semua, harganya 500 tael. Bodoh. Berani minta uang padaku? Kau cari mati. Bungkus semuanya. Bawa pulang. Jangan, Tuan, tidak bisa, aku.
Bagus. Cewek manis. Kau cepat bungkus dan kirim ke rumah. Aku pergi dengan gadis itu bersenang-senang. Jangan. Jangan sentuh putriku, lepaskan. Lepaskan putriku. Bodoh. Ayah, kau tidak apa-apa? Kalian tidak apa-apa? Siapa kau? Jika tidak merangkak keluar, aku akan mematahkan seluruh tulangmu. Bangsat. Dasar orang sia yang hina. Kau berani memukulku. Tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Bersujud dan minta maaf pada ayah dan anak ini. Aku bunuh kau. Jangan bunuh aku. Minta maaf. Baik, baik. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Pergi. Aku bilang padamu, aku ini orang dari gerbang hantu ungu. Kalian tunggu aja mati. Terima kasih, pahlawan. Terima kasih. Para penjahat ini pasti akan datang lagi. Fang Qin, bawa mereka bersembunyi. Jaga mereka baik-baik. Kau hati-hati ya. Ayo. Di depan sana, itu dia. Dasar pengemis kotor, ternyata kau. Kalian saling kenal? Tuan Kameida ini. Si bajingan itu. Dia berani membangkang padaku di depan umum ketua Kurofuji. Sampah dari Sia hari ini, aku akan memenggal kepalamu dan mempersembahkannya kepada Tuan Kurofuji. Kalian, musuh asing. Di tanah Sia ini berbuat jahat dan membunuh tak bersalah. Hari ini akan kubuat kalian bajingan ini tak akan kembali. Yunfan. Yunfan. Dasar pengecut. Jangan bergerak. Jika ingin mereka selamat, kau harus berlutut. Kau dengar? Jika kau bergerak, mereka mati. Tidak mau berlutut, ya? Bunuh mereka. Baik, aku berlutut. Jangan, Yunfan. Lebih baik mati daripada berlutut pada mereka. Penyelamat, jangan. Kalian, buka baju kedua gadis ini. Aku ingin melihatnya sujud sambil menikmati kecantikan gadis Sia. Kau tidak apa-apa, Fang Qin. Aku tidak apa-apa. Terima kasih banyak telah menyelamatkanku, Tuan. Jika Tuan tidak keberatan, aku rela memberikan putriku untuk menjadi budak Tuan, melayani seumur hidup. Pengemis busuk, perempuan jalang. Bagaimana bisa begitu? Menegakkan keadilan adalah kewajiban para pendekar. Tuan pemilik penginapan. Aku tidak ingin imbalan apapun darimu. Ada cara. Aku akan membuat kalian tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Ayo, ayo, habiskan, selamat ya. Waktu baik telah tiba. Sembah sujud. Sembah sujud kepada langit dan bumi. Bagus. Sembah sujud kepada orang tua. Bagus. Suami istri saling bersembah sujud. Bagus. Masuk ke kamar pengantin. Guru. Ayah. Ayah.
Paman. Yunfan, suamiku. Kamu kenapa? Hei Teng. Kau lagi, penjahat keji. Jangan omong kosong. Tidak ada hubungannya dengan ketua Hei Teng akulah yang menaruh racun. Zhang Yan. Kamu lebih buruk dari binatang. Persetan. Penjahat, lepaskan dia. Lepaskan dia. Fang Qin. Yunfan, kamu tidak apa-apa? Kamu tidak apa-apa? Tentu saja ada masalah. Kalian semua terkena racun, racun penghancur jiwa. Hari pertama, seluruh tubuhmu akan membusuk. Hari kedua, tulangmu akan larut. Hari ketiga 3 hari. Seluruh tubuhmu akan menjadi lumpur mati seperti tai. Wah, sungguh kejam. Penjahat keji. Kalian hanya bisa menggunakan cara keji seperti ini? Tidak. Aku sangat baik. Asal kau bisa menuliskan kitab bela diri, aku akan memberimu obat penawarnya. Kitab bela diri. Mimpilah. Aku akan merobekmu. Lepaskan aku, dasar binatang. Kalau masih bergerak, bunuh dia juga. Yue Yunfan, asalkan kamu menulis Wu Jing Hu, orang-orang di sini tidak akan mati. Jika tidak, aku akan membawa pulang istrimu, membuatnya tidak bisa mati meskipun ingin. Yunfan, jangan tulis. Tidak mau menulis, ya? Baik, sekarang kucicipi rasanya istrimu. Berhenti. Aku tulis. Yue Yunfan, kamu tidak boleh menulis. Jika kamu menulis, kau akan menjerumuskan dunia persilatan Daxia ke dalam jurang kehancuran, setara dengan pengkhianat. Aku. Wu Jing, jangan harap. Aku ikut denganmu. Lepaskan dia. Jangan. Jangan, Fang Qin. Ayo pergi. Fang Qin. Tunggu. Beri aku setengah jam. Aku ingin berpamitan dengan suamiku. Baik. Sebagai ketua aliansi, aku berhati mulia, sampaikan pesan terakhirmu dengan baik. Pergi. Yunfan, bagaimana keadaanmu? Aku, istrimu, tidak berguna. Tidak bisa membantu apapun. Nyonya, jangan berkata seperti itu. Nyonya, jangan pernah ikut Hei Teng pergi. Jika aku tidak pergi, Hei Teng akan membunuh kalian semua. Jika aku pergi, kalian masih punya waktu 3 hari. Masih ada sedikit harapan. Jangan. Persilatan Pendekar Agung. Jika masih ada secercah harapan, meski aku harus korbankan diriku sendiri, aku rela. Sekarang ini, aku hanya bisa meninggalkan kesucianku padamu. Yunfan, perpisahan ini, mungkin kita takkan bertemu lagi. Di kehidupan selanjutnya, kita menjadi suami istri lagi. Fang Qin.
Fang Qin. Fang Qin. Aduh, aku datang terlambat, Tuan. Jangan terburu-buru ke kamar pengantin, minumlah denganku dulu. Racun yang sangat kuat. Untung aku membawa arak obat peninggalan leluhur. Terima kasih, Tuan Kepala Lembah Tua, telah menyelamatkan nyawa kami. Terima kasih, Tuan Kepala Lembah Tua, atas penyelamatan nyawa kami. Terima kasih, Tuan Kepala Lembah Tua. Bangunlah, semuanya bangun, hanya sekadar bantuan kecil, Tuan Penolong, istrimu. Dia dibawa pergi oleh Hei Teng si anjing tua. Anakku, kau tidak boleh pergi. Ayah, tapi dia adalah istriku. Putri ayah. Aku juga sadar. Kepergian Fang Qin ini, demi persilatan Daxia, juga demi kita, dan demi nyawa tak terhitung banyaknya. Keponakan, Hei Teng sudah menguasai kitab ilmu bela diri selama 20 tahun. Bukan hanya kau, bahkan jika kita semua pergi, sama saja, seperti bunuh diri. Adik seperguruanmu mengorbankan dirinya demi kita. Jika dia mati sia-sia, bukankah itu akan menyia-nyiakan niat baiknya? Begini, tunggu sampai kekuatanmu melampaui Hei Teng. Kita pergi bersama dan mencabik-cabiknya. Benar, robek dia. Tidak bisa. Fang Qin adalah istriku. Membiarkan dia dihina oleh para penjahat. Bukankah aku binatang? Apalagi, kalian sungguh-sungguh mengira para penjahat itu akan menunggu dengan patuh sampai aku menguasai kitab ilmu bela diri? Yun Fan. Paman, jangan bilang Hei Teng si anjing tua itu baru setengah langkah menuju dewa bela diri, bahkan jika dia sudah mencapai kesempurnaan dewa bela diri. Aku akan mati-matian menyelamatkan kakak perempuan seperguruan. Tunggu dulu. Sung Ge mulia hati, saudara Yue, lindungi dunia persilatan, selamatkan istri, lawan penjahat, tegakkan keadilan. Ini adalah seni bela diri tertinggi dari Sekte Tian Dao, 81 tebasan pedang langit. Hari ini kuberikan kepada saudara Yue, sebagai sumbangan kecilku. Terima kasih, saudara. Ini milik Sekte Taizang kami, telapak tangan patah tulang, terimalah, pastikan selamatkan Nona Yang. Istri dan anakku dibunuh oleh penjahat. Di pertemuan pembunuh naga, aku dimarahi oleh saudara Yue. Semoga buku rahasia ini bisa menambah peluang kemenangan saudara. Menebus penyesalan dan kepahitan di hatiku. Tenang, aku Yue Yunfan pasti tidak akan mengecewakan kebaikan saudara. Terima kasih. Nak, ini adalah telapak lembut, 8 kutub dari sekte kami. Sekarang kuserahkan padamu. Fang Qin sepenuhnya bergantung padamu, tenanglah, guru. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa ini, pasti akan membawa Fang Qin kembali. Saudara Yue. Ini adalah kitab suci Taisuan dari Sekte Lansan. Saudara Yue, ini adalah ilmu tingkat tertinggi dari Paviliun Dengtian, ilmu naga terbang menuju langit. Baik Budi, baik kalian yang memberikan ilmu. Aku tidak akan pernah melupakan seumur hidup. Setelah aku menyelamatkan istriku dan membasmi penjahat, aku akan minum dan bersenang-senang dengan saudara-saudara. Nak, kau harus kembali hidup-hidup. Sang penolong jaga diri. Jaga diri, jaga diri. Ketua aliansi, tidak baik perempuan itu kabur. Apa yang kamu lakukan? Bajingan. Kurang ajar,
Perempuan. Ketua, saya ambil alat siksanya. Tunggu. Banyak cara untuk menyiksa orang. Saat kita menikah nanti, aku akan perlihatkan padamu apa itu hidup lebih buruk dari mati. Bawa dia pergi. Ayo. Dasar pengkhianat, kau akan mati kejam. Ketua Hei Teng, ilmu Anda luar biasa, abadi selamanya, menguasai seluruh persilatan. Hari ini, istri pengkhianat persilatan Yue Yunfan, akan menikah lagi dengan saya, ketua ini, aku, Hei Teng, setengah dewa bela diri, tak terkalahkan di dunia. Semua pria di Xiaguo menjadi budakku, semua wanita di Xiaguo bisa kumaikan sesuka hatiku. Bawa orang itu ke sini. Lepaskan aku. Sekarang, berlutut. Sambil bersujud, panggil aku suami. Berlutut, panggil. Cepat panggil. Berlutut. Aku lebih baik mati daripada berlutut di depan binatang musuh. Mau dibunuh atau dipotong-potong, terserah. Terserah kamu. Kamu sebaiknya patuh. Kalau tidak, aku akan mematahkan kedua kakimu. Maka setelah itu kamu hanya bisa berlutut di depanku. Sekarang sujud. Dasar perempuan jalang. Sadarlah, sialan. Sudah 2 hari berlalu. Lelakimu mungkin tidak akan bertahan lama. Jangan berharap terlalu banyak. Meskipun aku menjadi hantu, aku akan menelammu hidup-hidup. Di persilatan Xia, aku yang berkuasa, bahkan dewa dan hantu takut. Semakin aku menyiksamu, sebelum Yue Yunfan mati, dia akan semakin menderita, semakin aku senang. Sekarang aku akan mempermalukanmu di depan umum. Lihat bagaimana kamu bisa tetap punya muka setelah ini. Bagus, ide yang bagus. Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berteriaklah. Berteriaklah. Semakin keras kamu berteriak, semakin aku bergairah. Para murid, dengarkan perintahku. Dan kamu, ikut aku menghiburnya, hibur dia bersama. Arta Sidi. Aduh, terima kasih pemimpin aliansi. Adik perempuan kecil. Kau buka sendiri, atau kakak laki-laki yang bantu? Dasar perempuan sundal. Kamu. Yunfan. Jaga dirimu. Kita akan menjadi suami istri di kehidupan selanjutnya. Ingin mati? Tidak semudah itu. Aku akan membuatmu menderita lebih dari kematian. Buka semua pakaiannya. Lepaskan. Lepaskan. Binatang. Hari kematian kalian telah tiba. Yunfan. Bocah, kau sudah diracun, berani juga datang? Kalian semua, serang dia. Anjing, kau bukannya menunggu mati di rumah? Untuk apa kesini? Membunuh pengkhianat. Membantai anjing Jepang. Kau, racun sudah merasuk ke sumsum tulangmu, kau jelas bukan tandinganku. Begini saja, kau berlutut, bersujud 2 kali padaku, nanti saat aku main-main dengan perempuanmu, mungkin akan lebih ringan. Mati. Tidak mungkin. Racunmu sudah hilang.
Tuan, ampun. Pergilah pada jiwa-jiwa yang kalian bunuh yang tak berdosa, minta maaflah. Kakak. Ah, tidak, kakek. Aku salah. Hai pengkhianat, biarkan kau mati begitu saja? Terlalu mudah bagimu. Ketua aliansi, tolong aku. Pengkhianat negara Sia, matilah. Kakek. Aku bukan manusia, aku babi, aku anjing. Kumohon, ampuni aku. Jika kau melakukan dosa lain, mungkin aku bisa memaafkanmu. Tapi kau memihak penjahat, mengkhianati bangsa demi keuntungan. Bahkan jika kau mati ribuan kali, tidak ada penyesalan. Sekelompok sampah. Bocah, kau punya nyali, ikut aku. Kakak senior, tunggu aku. Yunfan, Aku sudah setengah dewa bela diri, sedangkan kamu baru saja belajar. Mau menang pakai apa? Jangan terburu-buru. Aku akan menyiksamu perlahan sampai mati. Di depan kuburanmu, bermain-main dengan istrimu. Jangan banyak omong. Hari ini aku akan memenggal kepalamu. Omong besar tanpa malu. Baji Mianzang. Ilmu bela diri seperti itu, bagaimana bisa menjadi lawanku? Selama aku masih hidup, aku akan bertarung sampai mati dengan bajingan sepertimu. Menyelamatkan persilatan Daxia dari bahaya. Membalikkan takdir, mengembalikan keadilan. Fen Jin Chuo Guzang, bagaimana kamu bisa mempelajarinya? Baru saja. Meskipun kamu sudah belajar, lalu bagaimana? Kamu tetap bukan lawanku. Anjing tua Heiteng. Hari ini, persilatan Daxia bersatu padu satu hati dan satu jiwa. Membangun tembok daging dan darah. Hari ini, mengumpulkan ilmu bela diri dari 100 aliran. Pasti akan menghancurkan sarangmu. Fei Long Teng Tiangong. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu kekuatan sebenarnya dari setengah dewa bela diri. Pedang ini telah membunuh banyak sampah dari Sia hari ini, kau terbunuh olehnya, adalah suatu kehormatan bagimu. Fan Fan. Ibu Fan Fan tidak apa-apa. Fan Fan jangan takut. Yunfan, Ilmu silat apaan lagi ini?
seranganmu yang lembek seperti ini? Kenapa? Kenapa daya rusaknya begitu besar? Baru saja dalam sekejap aku akhirnya mengerti. Kitab ilmu silat itulah inti dari ilmu silat Daxia. Hanya dengan menggabungkan berbagai aliran baru, bisa merasakan pencerahan menjadi pendekar paling hebat. Tidak, kau omong kosong, aku tidak percaya. Tidak percaya. Orang luar seperti kau ini tidak akan pernah bisa mengerti esensi ilmu silat Daxia. Telapak tangan ini adalah puncak segala ilmu persatuan yang kokoh. Membuat penjahat seperti kau tersingkap, membuat penjahat seperti kau menjadi anjing. Kau menipuku enak saja, mati kau. Ilmu silat apa sebenarnya ini? Tai Chi. Tidak mungkin. Tidak. Ayah, ibu. Sekarang Heiteng Dahe sudah mati. Semua penjahat juga sudah mundur dari Daxia. Akhirnya anakmu sudah membalaskan dendam untuk kalian. Bapak, ibu beristirahatlah dengan tenang. Yue Yunfan adalah pahlawan sepanjang masa. Kita harus mengangkatnya menjadi ketua persekutuan silat yang baru ketua Yue. Saudara-saudara, aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Daxia. Jabatan ketua persekutuan ini, biarlah pamanku yang menjabat. Aku hanya ingin bersama istriku tercinta berkelana ke seluruh penjuru dunia menikmati hidup di dunia persilatan. Mana bisa begitu? Ketua persekutuan ini masih membutuhkanmu sebagai dewa silat. Selama hati memiliki jalan bela diri, setiap orang adalah dewa silat. Ayo pergi.